Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Mustika Sari dengan NIM 6670220079. Saya dari kelas IP 2C. Saya membuat video ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas pemerintahan nasional, yaitu mengenai kualitas pelayanan publik yang ada di wilayah saya, yaitu Kota Serang. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pelayanan publik. Nah, pelayanan publik merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, pelayanan publik harus diberikan secara adil, transparan, efektif, efisien, dan berkualitas untuk memastikan kepuasan masyarakat yang dilayani. Nah, pemerintah juga harus memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Nah, tujuan dari layanan publik ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kualitas pelayanan publik yang ada di wilayah saya, yaitu tepatnya di Kecamatan Curug, Kota Serang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas pelayanan publik yang ada di Puskesmas Curug. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Puskesmas itu. Nah, Puskesmas itu kan merupakan pusat kesehatan masyarakat, yaitu sebuah layanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan disediakan untuk masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Nah, Puskesmas itu bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat secara terjangkau, merata, dan terpadu. Menurut pengalaman saya, ketika saya berobat di Puskesmas tersebut, pelayanan publiknya itu tidak berjalan secara optimal, dikarenakan ada beberapa hal yang menyebabkan pelayanan publiknya ini tidak berjalan secara optimal. Ada beberapa hal yang menyebabkan pelayanan publik di Puskesmas tersebut tuh tidak berjalan secara optimal. Yang pertama itu di pendaftaran. Nah, ketika saya berobat ke sana, emang di sana tuh disediain mesin pendaftaran, tapi mesin tersebut itu tidak berfungsi, yang menyebabkan masyarakat itu antri tidak teratur. Nah, sedangkan kita sebagai warga itu kan mendaftar di sebuah ruangan kecil di Puskesmas tersebut. Nah, di ruangan kecil tersebut menumpuk masyarakat yang mengantri secara tidak teratur, dan di sana tidak ada satpam atau petugas yang menjaga, hanya ada petugas yang melayani pendaftaran tetapi tidak mengatur antrian secara teratur. Selain itu, hal yang menyebabkan pelayanan publik tidak berjalan secara optimal, yaitu ketika saya berobat ke sana, para petugas tidak melayani dengan ramah. Nah, itu bukan hanya terjadi kepada saya, tapi kepada beberapa orang yang pernah berobat ke sana juga. Mereka bilang kalau petugas yang di sana itu tidak melayani dengan ramah. Pada saat pengambilan obat di apotek Puskesmas tersebut, itu kita tidak dikasih kantong plastik, jadi hanya obat-obatannya saja tanpa diwadahi kantong plastik. Nah, itu terjadi pada semua pasien, tidak hanya saya, tetapi pada semua pasien itu memang seperti itu, tidak dikasih kantong plastik. Nah, jadi menurut saya peran pemerintah dalam pelayanan publik yang ada di Puskesmas tersebut belum berjalan secara maksimal. Pemerintah yang seharusnya memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat, tetapi pada kenyataannya kita bisa lihat kondisi di tempat pendaftaran tadi di Puskesmas tersebut, yang mana mesin pendaftaran tidak berfungsi, yang menyebabkan antrian tidak teratur. Tetapi memang untuk hal tersebut harus ada peran masyarakat juga, yaitu masyarakat tuh seharusnya bisa mengantri dengan baik. Nah, selanjutnya peran pemerintah juga kurang dalam hal memberi arahan terhadap petugas yang ada di Puskesmas tersebut, yang seharusnya pihak pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengawasan secara teratur kepada petugas Puskesmas mengenai sikap dan perilaku yang baik dalam melayani pasien. Selanjutnya, solusi yang dapat diterapkan dalam menangani permasalahan tersebut, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, karena pelayanan publik yang baik itu harus dilakukan dengan kualitas yang baik pula.
bersikap ramah, sopan, dan membantu pasien dengan masalah mereka. Nah, selain itu, para petugas juga harus selalu tersenyum dan memberikan perhatian yang lebih kepada pasien. Yang ketiga yaitu menerapkan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi di sini tuh dapat membantu mempercepat pelayanan dan memberikan informasi yang lebih baik kepada pasien. Nah, penerapan teknologi informasi di puskesmas itu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan